Jadi film diawali dengan seorang anak perempuan bernama Wen yang sedang berlibur bersama orang tuanya, yaitu pasangan sesama jenis bernama Eric dan Andrew. Mereka berlibur di sebuah kabin terpencil di pedesaan. Saat itu Wen sedang bermain sendirian sambil menangkap beberapa belalang. Tiba-tiba dia dihampiri oleh seorang pria asing besar bernama Leonard. Hi there. Can I talk to you for a little bit? Wen ketakutan dan berusaha untuk tidak berbicara dengan pria besar itu. Namun Leonard berusaha untuk ramah kepada Wen supaya bisa menjadi temannya. Beberapa menit kemudian, setelah mereka mengobrol lumayan banyak, tiba-tiba 3 orang asing lainnya datang sambil membawa senjata. Dari sana Wen pun ketakutan dan langsung masuk ke kabin dan memberitahu kedua ayahnya kalau ada 4 orang asing di luar. Tak menjelang lama Leonard mengetuk pintu, minta izin supaya dia dan 3 rekannya untuk diperbolehkan masuk ke kabin. Dia ingin berbicara dengan kedua ayahnya ini face to face menyangkut keselamatan umat manusia. Akan tetapi setelah Andrew melihat keempat orang ini membawa beberapa senjata, dia langsung mencari telepon untuk meminta bantuan polisi. Akan tetapi saat itu telepon tiba-tiba tidak bisa digunakan karena jaringan sangat buruk. Leonard terus berbicara kepada yang di dalam supaya diizinkan masuk, namun karena waktu mereka juga terdesak, akhirnya mereka pun tidak punya pilihan lain selain menerobos kabin itu dengan paksa. Eric, Andrew, dan Wen mencoba menutup semua akses masuk dari jendela dan pintu, namun usaha mereka itu tidak berhasil karena mereka memecahkan jendelanya dan berhasil masuk ke dalam. Keduanya mencoba melawan, akan tetapi karena jumlah mereka tidak seimbang, Eric mengalami luka di bagian belakang kepala dan berakhir di mana keduanya diikat di kursi supaya tidak memberontak. Setelah Eric diberikan penanganan pertama oleh salah satu dari mereka yang merupakan seorang suster, suster itu bilang kalau Eric mengalami gegar otak cukup parah karena benturan di kepalanya. Lalu kemudian keempat orang ini berdiri di hadapan Eric dan Andrew untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing. Pertama, wanita ini bernama Sabrina. Dia merupakan seorang suster dan dia rela menghabiskan uang tabungannya untuk pergi jauh demi bertemu dengan kedua ayah Wen ini. Lalu yang kedua, dia bernama Leonard. Dia merupakan seorang guru. Selanjutnya, pria yang sifatnya tidak sabaran dan pemarah bernama Redmond, dan dia pernah dipenjara sebelumnya. Dan yang terakhir, seorang wanita bernama Adrian, dan dia merupakan seorang koki. Keempat orang ini sebelumnya tidak pernah bertemu sama sekali dan gak saling mengenal sampai di kabin itu. Selama seminggu terakhir mereka mengaku mendapatkan sebuah penglihatan di masa depan bahwa kiamat akan segera tiba. Jadi keempat orang ini datang untuk mencegah kiamat, di mana lautan akan naik, pandemi akan menyebar, langit akan runtuh dan kegelapan akan menyelimuti bumi. Dan satu-satunya cara untuk mencegahnya ialah mengorbankan salah satu dari keluarga pasangan ayah ini. Dan aturannya mereka juga tidak boleh menghabisi nyawanya sendiri alias bundir. Apabila pasangan ini menuruti, maka umat manusia akan selamat. Dan kalaupun tidak, maka semuanya binasa. Dan mereka bertiga bersama Wen akan menjadi orang terakhir yang hidup di bumi menyaksikan hancurnya alam semesta. Setelah dijelaskan dan waktunya sudah tiba, Leonard menawarkan sebuah pilihan kepada Eric dan Andrew. Apakah mereka mau mengorbankan salah satu dari keluarganya? Eric dan Andrew tidak percaya dengan omong kosong itu dan menganggap mereka hanya orang gila yang menunjuk orang lain secara acak cuma buat hiburan. Sehingga jawaban keduanya itu pun bilang tidak. Oke, disclaimer dulu. Jadi Leonard akan menanyai mereka sampai 4 kali. Kalau setiap pertanyaan mereka tidak setuju, salah satu dari keempat orang ini akan mengorbankan dirinya sampai keempat orang ini habis dikorbankan. Kenapa mereka seperti itu? Karena demi membalaskan dosa-dosa umat manusia.
Setiap orang yang dikorbankan, maka bencana akan datang di seluruh muka bumi. Lanjut film, karena di antara mereka tidak ada yang dikorbankan, akhirnya salah satu dari keempat orang ini maju, di mana itu adalah Redmond. Dia duduk menghadap mereka dan memakai penutup kepala, tanda bahwa dia sudah siap dikorbankan. Eric tiba-tiba melihat sebuah gambaran tentang masa depan sebelum pengorbanan Redmond dengan senjata mereka. Lalu setelah Redmond tiada, Eric dan Andrew diperlihatkan sebuah berita televisi yang mengabarkan kalau gempa besar tiba-tiba muncul di seluruh wilayah secara berurutan dan berdampak pada tsunami yang sangat besar. Sesuai dengan yang dikatakan Leonard sebagai awal terjadinya kiamat. Namun setelah melihat berita di TV, Andrew dan Eric masih belum yakin tentang kiamat itu. Dia justru bilang kalau semua itu sudah direncanakan alias settingan. Tidak hanya itu, setelah Eric melihat cahaya gambaran di masa depan, sejak saat itu dia tidak banyak bicara dan tidak memberitahu siapapun apa yang dia lihat karena dia sendiri juga masih bingung. Sementara itu, Wen disuruh oleh Andrew agar melarikan diri supaya dia selamat lewat ruang bawah tanah. Akan tetapi karena Leona tahu kalau Wen tiada, dia menyusunnya. Kemudian Wen akhirnya kembali ditangkap dan dibawa kembali ke kabin itu. Lalu Andrew sepertinya mengenal pria yang bernama Redmond itu. Bertahun-tahun yang lalu, Andrew sempat dipukul oleh seseorang di bar yang mirip dengan Redmond bernama O'Bannon. Dia yakin bahwa Redmond itu bernama O'Bannon. Edward semakin yakin kalau mereka semua adalah orang jahat yang menipu. Walaupun mereka sendiri juga bilang kalau mereka juga tidak tahu dengan nama O'Bannon atau Redmond sama sekali, karena mereka juga kenal satu sama lain itu ya di sana di kabin itu. Hari itu Eric dan Andrew diberikan waktu untuk beristirahat sampai besok untuk memikirkan keputusannya. Dan singkat cerita, besoknya ikatan tali Andrew terlihat longgar. Mereka mencoba menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Tiba saatnya mereka harus memilih lagi untuk yang kedua kalinya. Lalu Adrian maju. Dia mengaku kalau berikutnya adalah gilirannya untuk dikorbankan. Dia bilang dia punya seorang anak dan dia tidak mau anaknya meninggal karena bencana itu. Jadi dia pun memohon kepada Eric dan Andrew supaya bisa mengorbankan salah satu dari mereka untuk mencegah kiamat itu. Akan tetapi usahanya itu sia-sia saja. Eric dan Andrew masih tidak mau mengubah keputusannya. Adrian pun duduk meletakkan senjatanya, kemudian menutup kepalanya dengan kain. Lalu dia pun dihabisi. Dengan meninggalnya Adrian, mereka pun sudah melepaskan bencana kedua dan menunjukkannya pada Eric dan Andrew, di mana saat itu tiba-tiba wabah penyakit datang dan menyerang seluruh anak-anak yang berusia 10 tahun ke bawah dan sangat mematikan. Setelah melihat itu, Andrew masih tidak bisa percaya dan menyebut berita itu acara terprogram alias palsu. Lalu tiba-tiba saja Wen berteriak-teriak kalau dia ingin acara beritanya diganti jadi acara kartun. Saat Leonard menenangkan Wen, kesempatan itu digunakan oleh Andrew dan Eric untuk melepaskan ikatannya, sementara Andrew pergi keluar untuk mengambil pisau yang disimpan di mobil. Setelah Andrew kembali sambil membawa pistol, tiba-tiba Sabrina datang sehingga dia terkena tembakan dan meninggal. Namun Leonard masih tetap melanjutkan pertanyaannya dan menanyakan apakah salah satu dari mereka ada yang mau berkorban. Dan jawabannya mereka masih tetap tidak mau. Walaupun Sabrina sudah meninggal, Leonard tetap mengorbankannya untuk memunculkan bencana selanjutnya. Kemudian
Andrew mengambil kartu KTP milik Redmond untuk mengetahui nama aslinya, dan ternyata benar. Setelah dilihat lagi, nama aslinya adalah O'Bannon. Dan hal itu menjadi jelas kalau kelompok mereka adalah penipu. Andrew menyuruh Leonard untuk masuk ke kamar mandi dan menguncinya di sana. Setelah pintu dikunci, tiba-tiba terdengar suara pecahan kaca dari dalam kamar mandi. Karena penasaran, dia pun mengecek kembali ke kamar mandi dan ternyata itu semua adalah trik Leonard dan berhasil merampas senjatanya. Lalu Leonard menayangkan kembali berita di mana saat itu berita mengabarkan kalau kejadian aneh terjadi di mana tiba-tiba ada lebih dari 700 pesawat terbang di seluruh pelosok bumi berjatuhan ke tanah. Melihat hal itu, Andrew masih tidak percaya, namun berbeda dengan Eric yang mulai percaya dengan yang diucapkan Leonard sebelumnya. Oke, tiba waktunya untuk pertanyaan terakhir. Mereka melakukannya di luar ruangan. Leonard siap dan pasrah dengan keputusan Eric dan Andrew. Sementara Wen disuruh untuk pergi ke rumah pohon dan bersembunyi di sana. Leonard kembali menanyakan, maukah kalian berkorban demi menyelamatkan dunia? Namun apa jawaban mereka kali ini? Mereka diam tidak menjawabnya. Baiklah, Leonard menganggap jawaban itu sebagai penolakan dan dia pun mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah Leonard meninggal, tiba-tiba semuanya menjadi gelap disertai dengan petir. Mereka masih mempunyai waktu beberapa menit sebelum semuanya terlambat. Saat itu Eric sadar kalau kedatangan mereka bukan semata-mata kebohongan, yaitu Redmond, Sabrina, Adrian, dan Leonard. Dia percaya mereka adalah 4 penunggang kuda kiamat. Lalu kenapa harus mereka yang dipilih? Alasannya karena cinta keluarga mereka adalah murni. Eric menjelaskan apa yang dia lihat di masa depan adalah kebahagiaan antara Andrew dan Wen yang sudah besar. Eric yakin bahwa yang harus dikorbankan adalah dirinya. Mendengar hal tersebut, dengan berat hati Andrew pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Hujan turun dan kabin itu terbakar karena sambaran petir. Kini semuanya sudah selesai, penderitaan semua orang sudah berhenti. Tinggal menyisakan Andrew dan Wen. Lalu mereka pun berjalan meninggalkan tempat itu menuju sebuah restoran dan berhenti di sana. Dia sendiri menyaksikan berita di televisi bencana-bencana yang melanda bumi tiba-tiba berhenti. Berkat pengorbanan itu, Andrew dan Wen pun kini menyaksikan sendiri orang-orang yang ada di sekitarnya merasa lega setelah melewati bencana itu, dan tanpa sadar dia sudah menyelamatkan alam semesta. Sampai di sini film pun berakhir.